Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Safira Vivianti dengan NPM 8445 dan teman saya Silvina Hermawati dengan NPM 8442. Selanjutnya ada Fitri Anggraini dengan NPM 8444 dan Tiara Anggraini dengan NPM 8461. Di sini kami akan membahas tentang materi kepemimpinan lobbying pemerintah terhadap gagalnya haji 2020 dan 2021. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Anggraini. Di sini ada kepemimpinan dalam bahasa Indonesia yang pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, dan yang lain sebagainya. Sebagai istilah, memimpin digunakan dalam mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Kepemimpinan dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama, pimpin. Tugas pemimpin menurut James H.F. Stone yaitu yang pertama ada pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai yang terbaik. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dari prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin hanya dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya. Lalu di sini ada haji. Haji adalah ziarah tahunan Mekah, kota suci umat Islam. Dalam kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial maupun melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Haji ini adalah salah satu dari 5 rukun Islam di samping salat dan puasa. Haji adalah pertemuan tahunan terbesar orang-orang di dunia. Keadaan yang secara fisik dan finansial mampu melakukan ibadah haji disebut istiqaah, dan seorang muslim yang memenuhi syarat ini disebut mustaqi. Kuota haji di tahun 2020 dan tahun 2021. Kementerian Umroh Kerajaan Arab Saudi belum mengumumkan kuota untuk pelaksanaan musim haji tahun 2021. Bagaimana tadi untuk waktu AB Gabriel bahwa dari media nasional di Indonesia, Arab Saudi telah menetapkan jumlah orang saja. Informasi yang beredar saat ini bersumber dari Kemenkes Saudi terkait protokol ibadah haji 142 Hijriah. Hal ini dipastikan setelah mendapat jawaban dari Kemenkes Saudi bahwa dokumen tersebut adalah khair mu'tamadah, yaitu bukan dokumen resmi yang sah dan dapat dijadikan pegangan. Umat Islam dan publik Indonesia diperkenankan untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah Arab Saudi. Ingat, Arab Saudi sedang mempersiapkan skenario terbaik ini dengan mempertimbangkan segala aspek yang mengutamakan kehusuan dan kelancaran beribadah serta keselamatan jiwa jamaah. Selanjutnya ada gagal haji di tahun 2020 dan 2021. Seperti yang telah beredar tersebar luar
tersebar luas di media massa, pemerintah memutuskan untuk kembali tidak mengirim jemaah pada ibadah haji 2021. Keputusan yang diambil itu merupakan yang kedua kalinya berturut-turut sejak 2020. Pada tahun 2020, kekhawatiran Indonesia tidak bisa mengikuti ibadah haji sudah muncul sejak awal tahun. Pasalnya, pandemi COVID-19 membuat sejumlah negara melakukan lockdown. Pada tanggal 2 Juni 2020, pemerintah mengumumkan keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Menteri Agama Fakhrul Razi. Keputusan tersebut sempat memicu polemik karena diputuskan tergesa-gesa. Komisi 8 DPR RI juga lantang memprotes karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Next. Keputusan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun ini untuk kedua kalinya, dinilai pengamat sebagai langkah yang terburu-buru di tengah masih terbukanya peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kuota dari 60.000 jemaah yang diizinkan Arab Saudi, 45.000 jemaah luar negeri dan 15.000 dari dalam Saudi. Pemerintah Indonesia juga menetapkan tenggat waktu menunggu keputusan Saudi hingga 28 Mei 2021. Namun, Saudi tak kunjung memberi kepastian. Pemerintah memutuskan hal itu karena tidak kunjung ada kabar dari Saudi, padahal waktu persiapan tinggal 1,5 bulan lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvina Hermawati. Empat fakta kegagalan haji tahun 2020 dan tahun 2021. Fakta pertama, alasan pembatalan. Faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang terancam akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi menjadi alasan yang pertama. Yang kedua, bukan karena hutang. Pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021 bukan karena hutang. Indonesia tidak memiliki hutang atau tagihan yang belum dibayarkan terkait pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Yang ketiga, dana haji bisa diambil. Jemaah haji yang gagal berangkat tahun 2021 bisa mengambil kembali biaya perjalanan ibadah haji yang sudah disetor ke pemerintah. Tetap berada di BPKH untuk kita perhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji. Jemaah yang batal berangkat tahun 2021 akan menjadi jemaah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Yang keempat, 11 negara yang masuk Arab Saudi bukan untuk haji. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan adanya 11 negara yang diperbolehkan untuk masuk ke Arab Saudi. Ke-11 negara itu adalah Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Prancis, dan Jepang. Negara-negara tersebut dianggap telah mampu menunjukkan stabilitas dalam menahan penyebaran COVID-19. Kepemimpinan lobbying pemerintah terhadap gagalnya haji 2020 dan 2021. Next. Keadaan diperparah dengan keputusan Arab Saudi menutup layanan umroh pada 12 Maret tahun 2020. Nasib ibadah haji pun dalam tanda tanya besar. Padahal Indonesia sudah bersiap mengirim sekitar 221.000 orang jemaah haji tahun itu. Pemerintah terus melobi Saudi untuk memperbolehkan jemaah Indonesia melaksanakan haji. Bahkan Presiden Jokowi ikut melobi Raja Salman. Kantor Staf Presiden atau KSP menegaskan pembatalan haji tahun 2021 tidak ada hubungannya dengan kuat atau lemahnya lobi pemerintah.
keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia 1442 Hijriah atau 2021 Masehi menuai polemik. Salah satu yang disorot adalah terkait lemahnya lobi Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi. Pasalnya, hingga kini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan keputusan resmi terkait kuota haji untuk berbagai negara. Menteri Agama atau Menag, Yakut Holil Humas menjelaskan sejumlah pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan tak memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Pertimbangan itu diantaranya lantaran pandemi COVID-19 yang belum berlalu di berbagai belahan dunia, termasuk Saudi, sehingga dapat mengancam keselamatan jemaah. Dengan kondisi tersebut, ia mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga dan melindungi warga negara Indonesia. Selain itu, pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan para calon jemaah. Pemerintah bersandar pada kewajiban dalam agama Islam bahwa menjaga keselamatan adalah yang utama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Menurut Hidayatul Wahid, Wakil HMW Ketua MPR RI memperhatiin kembali dengan tidak ada berangkatnya jemaah calon haji Indonesia ke Tanah Suci. Padahal pihak Saudi Arabia sampai sekarang belum mengumumkan keputusan resmi untuk tidak memberikan kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. HMW menyayangkan sebelumnya diumumkan oleh Menag soal pembatalan keberangkatan calon haji dari Indonesia tahun 2021 itu. Upaya pamungkas belum dilakukan, yaitu komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara dengan Jokowi Presiden yang langsung berkomunikasi dan melobi Raja Salman bin Abdul Aziz. Sementara pihak Kerajaan Saudi Arabia yang telah mengumumkan akan membuka haji tahun 2021 diantaranya yaitu untuk 45.000 calon haji dari luar Saudi Arabia. Dan sampai hari ini Kerajaan Arab Saudi belum pernah membuat keputusan untuk tidak memberikan kuota bagi calon haji dari Indonesia maupun dari negara lainnya. Menurut HMW, sebelumnya pengumuman dari Kemenag kemarin, peluang ini mestinya dimaksimalkan dengan keterlibatan Jokowi Presiden. Yang demikian itu juga karena umat Islam calon haji Indonesia sangat berharap bisa diberangkatkan haji tahun ini. Mengingat pada tahun lalu tidak ada pemberangkatan calon jemaah haji di Indonesia karena alasan yang sama, yaitu keselamatan jemaah akibat pandemi COVID-19. Kesimpulannya, dari tadi yang telah disampaikan, pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain. Salah satunya dengan atasan, staf, teman. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai yang terbaik pemimpin. Bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin hanya dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas dalam upaya pencapaian tujuan. Pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakkhawatiran mereka. Keputusan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun ini untuk kedua kalinya dinilai pengamat sebagai langkah yang terburu-buru di tengah masih
terbukanya peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kuota dari 60.000 jemaah yang diizinkan Arab Saudi, 45.000 jemaah luar negeri, dan 15.000 dari dalam Saudi. Faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan haji yang terancam akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dan Arab Saudi menjadi alasan yang pertama. Dana haji bisa diambil. Jemaah haji yang gagal berangkat tahun 2021 bisa mengambil kembali biaya perjalanan ibadah hajinya yang sudah disetorkan pemerintah, tetap berada di BPKH untuk kita perhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji. HNW menyayangkan sebelumnya diumumkan oleh Mendag soal pembatalan keberangkatan calon haji dari Indonesia tahun 2021 itu. Upaya pamungkas belum dilakukan, yaitu komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara dengan Jokowi Presiden Jokowi yang langsung berkomunikasi dan memanggil Raja Salman bin Abdul Aziz. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.